Ya, baik, kita lanjutkan materi baru pagi ini. Al-ghuslu. Kalau ghuslu, ini mohon bedanya sedikit sekali nih. Ghuslu, fatkah, ini membasuh. Kalau gonya fatkah, membasuh. Kalau al-ghuslu, gonya ini doma, ini artinya mandi. Ya, bedanya cuma hanya fatkah sama doma ya, Bu ya. Ghuslu, mandi. Kalau ghuslu, membasuh. Ya, ini membasuh. Nah, bedanya tipis ya, tapi artinya rada beda jauh ini. Membasuh sama mandi kan beda jauh ya. Ya baik, Arafta, Arafta, Bu Nuni, coba ini fi'il apa Bu Arafta ini? Madi, mudorek, amr atau nahi? Bu Nuni mana? Iya, Ustaz. Apa ya? Arafta, mudore, Ustaz. Iya betul, mudorek. Betul. Mati ya maksudnya. Mati dari kata Arafah. Arafah. Kalau Arafta, fi'il madi, tasrif keberapa Bu? Yang awal, yang akhirannya tai. Nah, lihat halaman fi'il madi halaman 10 ya. Oh, yang ketujuh, Ustaz. Oh, jadi domirnya apa Bu? Domirnya anta. Betul. Anta, domirnya anta. Arafta, engkau telah tahu. Anta kan artinya engkau. Telah tahu. Fidarsi, fi pada, darsi itu pelajaran dari kata darosa. Darosa itu belajar, kalau adarsi pelajaran. Pelajaran. Ini masdarnya ya. Darsan. Darsi, fidarsi, al-madi. Apa itu fi'il madi? Artinya fi'il madi, Bu Cucun. Fi'il madi artinya apa? Mati. Fi'il yang waktunya Waktunya sekarang. kok kembali ya. Oh iya, Mati. bentar. Mati. Kalau mudorek Oh, sekarang dan lampau, akan lampau. datang. Ya. Mati artinya lampau. Ya. Arafta, engkau telah tahu fidarsil mati pada pelajaran telah lampau, telah lalu. Ya, maksudnya begitu ya, lampau atau lalu. Bahwasanya, bahwasanya atau sesungguhnya al-wudu'u, wudu wasilatun itu sarana, salah satu sarana ya, karena wasilatun itu mufrad. Satu sarana boleh, salah satu sarana boleh. Min dari wasaili, ini jamak dari wasilatun. Kalau wasilatun tadi sarana, salah satu sarana. Kalau wasaili sarana-sarana jamaknya ini. Sarana, wasaili, at-toharoti, bersuci. At-toharoti, bersuci. Dan hunaka di situ atau di sana. Itu kata tunjuk tapi untuk menunjuk yang jauh ya Bu ya hunaka. Kalau hadihi untuk menunjuk yang dekat. Ada hadihi ininya dekat yang ditunjuk. Kalau hunaka ditunjuk jauh. Hunaka di sana atau di situ. Wasilatun apa Bu? Tadi wasilatun sudah. Sarana. Iya, sarana. Saniyatun apa? Saniyatun. Isna ini apa? Isna ini artinya? Wahidun. Isna Dua. ini? Dua ya. Dua. Saniyatun artinya yang kedua. Ini bilangan tingkat. Kalau isna ini dua. Kalau saniyatun yang kedua. Yang kedua. Nah, beda ya Bu ya. Dua dan kedua beda. Kalau kedua bilangan tingkat. Kedua, ketiga, keempat, atau pertama, kedua, ketiga, gitu ya. Itu bilangan tingkat.
Kalau wahidun satu, kalau ke satu al-awwalu itu ya pertama. Ya beda ya, bilangan tingkat. Wahia dan dia, wa dan hiya, ya ini domir nasbin atau raf'in ini? Coba Bu siapa ini? Bu Nur Hamimah. Iya, itu domir nasbin atau raf'in, Bu? Ini di halaman di Al-Kahfi halaman 2 ini. Ya, coba bantu Bu Yuni Ikhtiarti. Bu Yuni. Wahia, iya, domir nasbin atau raf'in? Baik, coba bantu Bu Rani. Rofin, Ustaz. Ya, betul, domir raf'in. Kalau domir nasbinnya hu ya, tinggal hu aja. Dia tinggal ha ya. Ini artinya sama, dia perempuan. Iya, ini raf'in sebagai subjek. Wahia al-ghuslu. Apa tadi al-ghuslu artinya di atas sudah, Bu Yuni? Baik, Bu Nur Hamimah. Bantu Bu Nuni. Al-ghuslu apa artinya al-ghuslu? Mandi, Ustaz. Iya, mandi. Mandi. Ya. Wal ghuslu dan mandi itu, apa itu mandi itu? Wal ghuslu dan mandi itu, huwa ialah saya lanu mengalirkan. Saya lanu itu mengalirkan. Mengalirkan. Al-ma'i, apa al-ma'i Bu Tutun? Air. Ya, air. Ala artinya apa Bu Aam? Atas ya atau Atas, kepada? ya. Betul, Atas. atas atau kepada boleh ya. Jami'i, apa artinya jami'i? Bu Nuni. Jami'un, jami', masjid jami'. Eh, apa ya? Semua Bersama. ya, semua. Jami'i, semua. Semua. Semua, Ya, seluruh, semua. semua. Seluruh, semua. Al-badani, apa? Badan, Badannya. badan. Badan saja di bahasa Indonesia. Biniyatin, apa artinya biniyatin? Bi dengan niyatin, niat. Mahsusatin yang khusus. Ya, mandi itu harus ada niat. Apalagi kalau mandi besar ya, tidak sekedar mengalirkan mengguyur air saja. Tapi kan harus ada niat. Niatnya apa ini mandi ini? Mengangkat hadas atau mandi biasa aja kan harus ada beda. Kalau mandi biasa ya niatnya mandi aja ya. Untuk melaksanakan sunnah Rasul bebersih. Tapi kalau nih mandi besar, mandi wajib kan harus ada niat untuk mengangkat hadas. Hadasnya apa? Selesai haid misalnya, selesai nifas, atau untuk mengangkat hadas junub, ya itu harus ada niatnya. Wahia al-wuslu, mana tadi? Balik lagi. Winiatin dengan niat, maksusotin itu yang khusus. Yang khusus. Maksusotin itu yang khusus, yang tertentu boleh ya Bu? Yang khusus. Nah, sampai sini titik ya. Wa kasirun dan kebanyakan minat talamidi. Talamidi itu jamak dari tilmidun. Tilmidun itu murid, talamidi murid-murid, talamidun, talamidi murid-murid. Yaktasiluna mereka mandi. Mereka mandi sobahan pagi hari atau subuh ya. Sobah itu pagi atau subuh. Ya, sebelum berangkat sekolah atau sebelum sekolah mereka biasanya mandi. Ya. Kalau mandi sebelum berangkat kerja, Ibu kalau yang mau berangkat kerja, misalnya mengajar pagi itu mandi itu. Itu hukum mandi mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah itu apa, Bu? Sunnah atau wajib mandi hukumnya? Sunnah ya Ustaz. Nah, Iya.
Kenapa tidak wajib? Karena membersihkan saja, atau kan tidak ada hadas besar itu, tidak ada hadas Iya. besar. Ya, sunnah ya Bu ya, betul. Kalau misalnya dihukumi wajib, nanti yang nggak sempat mandi itu dosa terus tuh, ya, karena meninggalkan yang wajib. Tapi kalau sunnah, ketika dia mandi dapat pahala. Ketika tidak sempat, ya nggak apa-apa gitu ya. Itu hukumnya sunnah ya, konsekuensi hukum. Tapi kalau misalnya itu dihukumi wajib ya, berangkat kerja itu, wah nanti yang nggak mandi karena bisa jadi karena nggak ada air atau nggak ada sempat waktu misalnya ya, buru-buru, atau misalnya dia lagi nggak mau dinginan ya, nggak mau kedinginan, ya, takut airnya. Wah dosa terus tuh, nggak mandi ya, meninggalkan mandi kan meninggalkan wajib berarti ya, kalau misalnya dihukumi wajib. Nah, tapi hukumnya sunnah. Ya. Sobahan, subuh, atau masaan sore. Masaan sore atau tuh litanzipi untuk membersihkan ajak samihim ini apa ini, jisim ya, jisim itu jasmani, apa jasmani, badan, tim mereka ya, badan mereka ajak samihim. Baik, kita lanjut. Walakin akan tetapi ya, terus tapi aja ya supaya muat. Walakin akan tetapi ada ini isim isyarah yang untuk menunjuk, tapi dekat ada ini yang ditunjuk itu dekat. Ada ini al-ghusla mandi, laisa bukan, biwajibin wajib. Jadi bukan mandi wajib ya, hukumnya bukan wajib. Untuk yang mandi pagi anak-anak sekolah atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang akan berangkat bekerja, itu hukumnya bukan wajib. Ketika kita bicara hukum, ya hukumnya sunnah, bebersih ya, karena Rasul menganjurkan bebersih. Wahunaka isim isyarah, hunaka untuk menunjuk yang jauh, dan di sana atau di situ ghuslu mandi, wajibun, apa artinya wajibun? Wajib. Iya, ini sudah jadi bahasa Indonesia ya. Wajibun wajib. Wahwa dan dialah, wa dan huwa boleh ialah atau dialah. Apabila wujidati ditemukan, wajada menemukan, wujida ditemukan, al-asya'u perkara-perkara, jamak dari syai'un perkara. Kalau al-asya'u perkara, al-mujibatu yang mewajibkan lil ghusli untuk mandi. Nah, ketika ditemukan perkara-perkara yang mengharuskan atau mewajibkan mandi, nah itu nanti ada dinamakan mandi wajib. Mandi wajib ya Bu ya. Baik, sampai di sini adakah yang ketinggalan atau masih loading dengan loadingnya? Ada yang ketinggalan, silahkan. Maaf, baru gabung, Ustaz. Oh, siapa yang baru gabung ini? Ibu siapa? Ibu Nani? Iya, Ustaz. Oh ya, enggak apa-apa Bu. Kami juga baru mulai ya. Silakan Bu ya. Insyaallah nanti supaya nggak ketinggalan simak rekamannya ya Bu ya. Iya, Ustaz. Ya, yang minggu lalu juga tidak hadir, simak rekamannya, kan saya udah share di grup videonya. Baik, Ustaz, Bu maaf Yuni yang Ikhtiar. wasaili. Oh, wasaili. Jamak dari wasilatun. Wasilatun itu sarana, kalau wasaili itu sarana-sarana.
jamaknya, bentuk jamaknya. Ya, makasih Ustaz. Maaf Bu Yuni Ikhtiarti, ini ikut kelas sorob juga, Bu Yuni? Mana ini Bu Yuni? Oh iya, baik. Kita lanjut ya, kalau tidak ada, boleh di screenshot dulu, walaupun tulisannya, ini tulisan dokter ya, susah dibaca ini, tulisan dokter. Ya udah, tulisannya udah lulus dari dokter duluan nih. Ya, silakan ya. Kalau perlu di screenshot, screenshot. Ya, baik. Kita lanjut kalau sudah. Al-asya'u al-mujibatu lil gusli. Ya. Al-asya'u dari kata syai'un ya. Al-asya' itu jamak dari syai'un. Syai'un itu sesuatu atau perkara. Kalau al-asya'u perkara-perkara. 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 Al-mujibatu yang mewajibkan. Yang wajibkan bil gusli untuk mandi. Nah, ini kita akan bicara apa saja itu ya. Perkara-perkara yang menjadikan kita wajib mandi. Ya. Kalau habis dari sawah kena lumpur, untuk wajib mandi tidak, Bu? Dari sawah ini ya kan, ini sawahnya lagi banyak air dan banyak lumpur. Ini badan kita kena lumpur, itu wajib mandi tidak kita? Tidak, Ustaz. Ketika bicara hukum tidak. Kenapa? Nanti kalau dihukumi wajib, yang tidak mandi dosa gitu ya. Kita menempatkan hukum seperti itu. Kalau habis itu nguras balong nih ya, nguras balong nih, badan juga bau ikan, bau lumpur, bau sampah. Pulang ke rumah wajib mandi tidak? Mandi Ustaz. Kita bicara hukum dulu, wajib tidak? Wajib atau tidak? Tidak wajib. Tidak Tidak wajib. wajib. Tidak wajib. Ketika bicara hukum tidak wajib. Kenapa? Ya nggak ada perkara yang harus mewajibkan dia mandi menurut syariat. Oh, dia nggak ada hadas, nggak ada najis, nggak ada hadas ya. Ya, cuman kan kalau nggak mandi kan jadi nggak ini ya, nggak nyaman ya. Mandinya maka di situ hukumnya sunnah. Kalau mandi dia dapat pahala, dapat nilai pahala sunnah, membersihkan diri. Nah, begitu. Kita sedang bicara fikih nih ya, bicara hukum, menempatkan sesuatu dari sisi hukum dulu ya. Tidak boleh menghukumi sesuatu yang tidak wajib menjadi wajib, tidak boleh. Begitu pula yang sesuatu yang wajib kita rubah menjadi sunnah atau mubah juga tidak boleh. Ya, itu ketika bicara fikih, bicara hukum. Baik, wal asya'u alati wal asya'u. Tadi apa Bu al asya'u? Perkara perkara ya, jamak dari syai'un. Syai'un sesuatu atau perkara. Kalau al asya'u perkara-perkara. Alati yang yajibu wajib bisa babiha dengannya al-ghuslu mandi. Al-ghuslu mandi. Wal asya'u dan perkara-perkara alati yang yajibu wajib bisa babiha dengan sebab. Dengan sebab, satu sebab saja ya Bu ya. Bisa babiha dengan sebabnya al-ghuslu mandi. Sitatun ada 6. Sitatun 6 perkara ya. Ya baik,
Coba ulang Bu, siapa yang baru datang tadi Bu Nani ya? Wal asya'u allati yajibu bisababiha Agustus sitatun. Coba Bu Wal Nani. asda'u perkara-perkara alati yang yajibu wajib bisa babiha dengan sebabnya al-guslu mandi sitatun 6. Ya, pertama al-awal al-jima'u. Al-jima'u. Jima itu berkumpul. Tapi ini punya arti khusus nih, berkumpul apa? Suami istri. Jima. Kumpul suami istri ya. Nah, tiap malam, tiap hari kan kumpul. Maksudnya kumpul berhubungan badan, bukan kumpul satu rumah, bukan ya, berhubungan badan. Kumpul suami istri. Ya, ini bahasanya dihaluskan ya Bu ya, jima, kumpul, berkumpul suami istri. Ini bahasanya kan halus. Jadi berkumpul suami istri, kalau anak-anak kecil kan apa sih berkumpul suami istri ya, nanti setelah besar baru dia nyari tahu apa jima ya. Wahada dan ini dan hada ini ini dua pasangan atau suami istri adatan ya, adatan itu biasa yang biasa dilakukan suami istri ya, adat itu biasa. Al-jima wahada ini adatan, ini yang biasa dilakukan pasangan suami istri maksudnya ya. Yang kedua asani furuju almani, keluar mani. Furuju almani, keluar air mani. Wahada dan ini liman yablugu, bagi orang yang telah sampai. Yablugu itu balago, balago itu sampai, balik gitu ya Bu ya. Balago itu sampai, yablugu sampai, sampai itu sedang sampai atau akan sampai, tapi di sini udah diartikan sedang sampai ya. Sampai gitu aja. Umruhu, umurnya 15 tahun. 15 tahun, 15. Umruhu, umurnya. Umurnya 15 sanatan tahun. Ini nomor 2 ini. Kalau laki-laki itu mulai umur 9 tahun ya. Umur 9 tahun itu sudah ada yang keluar mani. 9 tahun. Keluar mani. Kalau umur 9 tahun itu keluar mani, maka dia sudah sah itu, sudah balik itu. Maka dia kewajiban-kewajiban syariat itu sudah harus dilakukan ya, sudah mukallaf, artinya sudah dibebani hukum, dia sudah mendapatkan beban hukum, mukallaf. Sudah kewajiban-kewajiban beragama, kewajiban-kewajiban syariat itu sudah harus dilakukan. Misalnya apa? Sholat 5 waktu, sudah wajib, itu nggak boleh ditinggalkan. Artinya kalau ditinggalkan dosa. Tapi kalau masih belum balik kan sholatnya masih dihitung sebagai latihan saja ya. Latihan supaya nanti begitu balik dia sudah terbiasa. Kita melatih anak-anak kita, cucu kita sholat dari kecil itu supaya nanti terbiasa. Jangan belum balik dia udah biarin. Oh jangan Bu, ya, jangan. Nanti dia terbiasa mengabaikan atau menggampangkan atau menggampangkan, meremehkan begitu ya. Harus dilatih dari kecil walaupun belum balik. Jadi kalau umur 9 tahun sudah keluar balik, keluar balik lagi mohon maaf. Keluar mani, ya dia udah balik. Kalau belum, ditunggu 10 tahun, belum juga. 11 tahun, belum juga. 11 tahun, belum keluar juga. Kemudian 12, 13, 14, kok belum juga. 15, belum juga. Maka dia
dihukumi balik dari sisi usia, bukan dari sisi keluarnya air mani. Kalau sudah genap 15 tahun ya sudah dia balik. Sudah mukhalaf, dia sudah dibebani hukum. Iya. Ya, silakan ya, Ibu Nur Hamimah ya, silakan nyimak, nggak apa-apa. Nanti boleh juga diulangi ya, simak videonya lagi. Kalau misalnya masih ada yang terlewat. Jadi umur 9 tahun ini berlaku juga untuk perempuan ya Bu ya, 9 tahun. 9 tahun sudah haid misalnya, dia sudah dihukumi balik perempuan tuh. Kok 9 tahun belum haid? Ya tunggu. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kok belum haid juga usia 15 tahun? Maka dia dihukumi sudah balik dari sisi usia 15 tahun. Itu sama ini laki-laki dan perempuan. Jadi batasnya 15 tahun. Kalau 15 tahun udah pasti ini udah balik ini. Kita nggak perlu lagi nanya sudah haid atau sudah mimpi belum, sudah enggak. Kita sudah putuskan dihukumi balik dari sisi usia. Ya. Takriban itu sekitar ya, maksudnya perkiraan sekitar 15 tahun. Tapi menghitung 15 tahunnya itu dari tahun Hijriah, Bu. Hijriah ya, misalnya tahun 2000 lahirnya. Untuk sampai 15 tahun, ini tahun berapa ini, Bu? Nanti dia balik dari tahun 2000. 2000? Halo? Kok hening begini? 2015. 2015 itu sampai 2015 akhir ya, genap selesai 2015, maka dia balik ini. Tahun 2015 itu balik. Ini kita ngitungnya pakai Masehi, maka pasti terlewat nih. Dia 15 tahunnya sebelum 2015 habis ya. Karena apa? Tahun Hijriah kan selisihnya sekitar 10 hari tiap tahunnya ya dengan tahun Masehi. Maka kalau umur 15, lahirnya tahun 2000, biasanya ini tahun 2015, tapi bulannya bukan Desember ya. Bulan 2015, bulannya sekitar bulan Mei. Mei atau April itu dia udah balik, udah 15 tahun menurut aturan tahun Hijriah. Tidak nunggu sampai habis tahun 2015-nya Masehi, ya Bu ya. Kita menghitungnya dari tahun Hijriah. Hati-hati ini, kenapa kita perlu ini? Karena kalau sudah lewat dari bulan Mei 2015 ini, dia sudah balik ini, sudah mukhalaf. Kalau bulan Mei ini dia masih meninggalkan sesuatu, dosanya nyatet terus tuh. Dosanya nyatet terus, dan orang tuanya besar kemungkinan juga kebagian dosanya karena kurang hati-hati. Tidak memperingatkan anaknya, tidak memberitahukan anaknya, ya terlewat tuh masa baliknya. Itu harus sudah hati-hati di situ ya. Lebih ditekankan kepada anaknya, nak kamu sudah balik, ya sudah mukhalaf, sudah dibebani tanggung jawab hukum dalam syariat, dalam agama. Begitu ya. Sawaun sama saja karena baik dia rajulan laki-laki atau awi imro'atan atau perempuan. Rajulan laki-laki, awi imro'atan atau perempuan. Jadi hitungan 15 tahun itu sama untuk perempuan atau laki-laki ya Bu ya. Walaupun secara fisik biasanya perempuan itu lebih cepat ya baliknya. Baliknya lebih cepat dibanding laki-laki ya. Lebih cepat. Lebih matangnya lebih cepat. Tapi di sini disamakan. Dari sisi usia baliknya 15 tahun ya ketika belum haid atau laki-laki belum mimpi. Ya. Baik. Wa yusama dan dinamakan, kita lanjut. Wa yusama dan dinamakan hadani
dua ini gitu ya. Hadani, hada, ini. Kalau hadani, ini tapi yang ditunjuk dua. Hadani sababani, dua sebab ini. Dua sebab ini. Apa dua sebab? Yang pertama jima, yang kedua apa ini? Keluar mani ini ya. Keluar mani. Disebut apa? Janabah. Janabah ya, janabah ya. Janabah disebut janabah. Wasahsun dan orang alati yang yatalabatu itu terkena atau yatalabatu itu terkena, artikan terkena saja ya. Arti sebenarnya memakai ini. Terkena biahadin itu salah satu dengan salah satu. Hada ini sababa ini dua sebab ini, hada ini itu dua sebab, sabab ini dua sebab, hada ini dua sebab ini, dua sebab ini yusama al junub. Jadi kalau orangnya disebut junub, sedangkan hadasnya disebut janabah gitu ya. Hadasnya janabah. Kenapa? Nanti ada hadas haid, ada hadas nifas itu. Junub. Al-junubu junub sama dinamakan al-junuba junub. Ya baik, sampai di sini coba ulang siapa yang berkenan mengulang ini. Siapa yang berkenan mengulang? Mana? Kok nggak ada? Coba Bu Cucun ulang, Bu. Nomor 1, nomor 2. Bu Cucun silakan diulang, Bu. Mana, Bu Cucun? Silakan Bu, ulang. Nomor 1, nomor 2. Saya juga ketinggalan, Ustaz, lagi ada perlu dulu ke belakang. Oh iya, ya baik. Coba Ya, Bu Nuni lagi nggak ulang, Bu. enak perut. Nah, Bu Nuni silakan. Dari yang nomor awal, 1, Bu Ustaz. Nuni. Bu Nuni dari awal. Boleh, Ya. dari awal boleh. Al-asya'u, perkara-perkara. Al-mujibatu, yang mewajibkan. Lil gusli, untuk mandi. Wal asya'u, perkara-perkara. Dan perkara-perkara. Alati, yang yajibu, wajib. Bisa babiha, dengan sebab. Al-guslu, mandi. Sitatun, ada 6. Yang ke-1, al-jima'u, jima atau berkumpulnya suami istri. Wahada, dan ini. Lizaujaini, tulisannya kecil-kecil. Pasangan suami istri. Ya, pasangan suami istri. Adatan, yang biasa dilakukan. Yang kedua, khuruju, keluar, al-mani, air mani. Dan hada, ini. Liman, benar.
Liman itu apa ya? Bagi ya? Bagi orang. Bagi orang, ya belugu, orang yang sampai. Umruhu, umurnya 15 sanatan tahun. Takriban, sekitar atau perkiraan. Sawaun, sama saja. Karena ini saya kelewat Ustadz satu ini. Karena adalah Adalah rojulan laki-laki, awim ro'atan atau perempuan. ya Wayusama dan dinamakan hadani, dua ini, asbabani, sebab-sebab, dan dua sebab ini mungkin yang tadi artinya. Aljanabata disebut aljanabah. Janabah juga artinya. Oh iya, disebut janabah. Dan wasyahsu, ini juga saya ketinggalan yang Orang, wasyah. wasyasu orang artinya. Orang alladzi yang yatalabasu, terkena bi ahadi, salah satu, hadaini, sebab-sebab ini. Hadaini sababaini, Ya, dua sebab dua ini. sebab ini. Yusama, orangnya dinamakan al-junub. Ya, orang yang junub ya, punya hadas junub ya. Baik. Kita lanjut salis yang ketiga, al-haid. Al-haid itu ya haid ya Bu ya, untuk perempuan nih khusus nih. Laki-laki tidak haid. Al-haid itu haid aidamu, atau yaitu itu bisa artikan yaitu, tegasnya gitu ya. Yaitu aja artikan di sini. Yaitu Ad-damu itu darah. Al-khariju yang keluar. Ini isim fa'il ya, khariju itu keluar, yang keluar. Min, dari, imro'atin, perempuan, kula, setiap syahrin, bulan. Ya. Coba Bu Rani ulang Bu, gampang ini ya, nomor 3. Bu Rani, tolong ulang Bu Rani. Al-haidu, air, ad-damu, al-khariju, min imro'atin, kulla syahrin. Bu Rani silakan. Al-haidu, haid, yaitu ad-damu, darah, al-khariju yang keluar, mini dari umro'atin, perempuan, kula setiap Imro'atin, ini dibacanya imro'atin Bu. Imro'atin. imro'atin, perempuan, kula syahrin, setiap bulan. Ya, imro'atin, perempuan ya. Ini mufrad. Kalau jamaknya nisaun, perempuan. Kalau imro'atin itu satu perempuan, ya perempuan gitu aja ya. Kalau nisa itu jamak dari imro'ah. Perempuan, nisa. Kula syahrin, setiap bulan. Ya, betul ya. Terima kasih Bu. Berikutnya Ar-Rabi yang keempat. An-nifasu, nifas. An-nifasu. Nifas, apa itu nifas? Wahwa ialah adamu keluar, adamu darah, mohon maaf. Al-khariju, tadi atasnya udah ya, yang keluar. Akibat wiladati. Wiladata itu akibat, itu setelah ya. Setelah proses wiladati, kelahiran. Setelah melahirkan boleh ya. Setelah melahirkan. Nifas
Itu darah yang keluar setelah proses atau akibat dari wiladah. Wiladah itu melahirkan. Ada darah yang keluar saat melahirkan, ada darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, nifas itu Bu, itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, setelah melahirkannya sudah, tapi darahnya masih keluar-keluar. Nah, itulah nifas. Kalau darah yang keluar berbarengan dengan melahirkan itu wiladah namanya ya. Darah yang keluar saat melahirkan, al-wiladah. Kalau nifas, itu darah yang keluar setelah melahirkan. Itu sekitar 40 hari ya, 40 hari. Dihitungnya 40 hari aja setelah melahirkan ya. Nah, 40 hari ini salah satu, mohon maaf ya Bu, kenapa para nabi dan rasul itu tidak ada yang perempuan. Karena secara biologis perempuan itu ya seperti ini. Ada hamil, ada melahirkan gitu ya. Melahirkan 40 hari itu cuti, tidak sholat, tidak puasa kalau pas Ramadan. Wah, nanti repot ya. Gimana? Nah, kalau pas Ramadan ini, kalau Nabi dan Rasul itu perempuan, nah pas nipas lagi ya, wah, bimbing umatnya rada terganggu ini untuk ibadah gitu. Ya itu salah satu. Kenapa Rasul tidak putus Nabi dan Rasul itu dari perempuan, dari wanita. Nah, dan secara ibadah juga, ini mohon maaf juga ini ya Bu, wanita itu tertinggal. Ada proses, ada siklus haid, gitu ya. Haid itu setiap bulan, berapa? 1 minggu itu juga cuti juga ya, tidak sholat. Kalau puasa juga tidak puasa. Nanti melahirkan cuti lagi, cuti nifas. Nah, banyak ibadah yang cuti ya, yang ditinggalkan dalam arti karena memang tidak boleh ya, bukan karena malah tidak boleh. Nah, maka secara hitungan ibadah juga untuk ngejar dengan laki-laki ketinggalan karena laki-laki itu terus nggak berhenti gitu ya. Tapi derajat wanita itu kan dari melahirkan itu kan juga luar biasa ya, melahirkan itu. Maka orang yang meninggal saat melahirkan itu seperti mati syahid. Tapi syahid dunia ya, kalau melahirkan mati tetap aja dikafani, dimandikan gitu ya. Tapi di hukumnya kan syahid itu. Matinya mati syahid dunia. Ya itu luar biasa ya, dari melahirkan. Walaupun cuti tidak sholat, tidak puasa, tapi dari amal melahirkan itu luar biasa. Allah berikan nilai amal timbangannya sangat berat untuk ibu yang melahirkan dan ikhlas dengan bimbing anak-anaknya. Didik anak-anaknya, membersamai anak-anaknya, yaitu amal seorang wanita di situ. Ya, baik. Kemudian nomor 5 asalis. Asalis al-wiladatu ini melahirkan. Wahadihi salah satu dan tiga apa? Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan. Ini wahadihi maksudnya. Salah satu tiga. Tiga itu mana? Tadi ya Bu ya. Pertama haid, dua nifas, tiga wiladah melahirkan. Tuhtasu khusus. Bil mar'ati untuk wanita balighati yang balik. Untuk wanita balik ya, khusus untuk wanita balik. Wanita yang sudah dewasa balik ya. Haid, nifas, wiladah. Baik, sampai di sini adakah yang ketinggalan? Nah, coba baca ulang, Bu Nani Bintang. Al-waladatu melahirkan, wahadihi dan ini, asala satu dan tiga ini, khusus bil mar'ati untuk wanita al-balighoh. Lebih sedikit ya Ustaz. Balighoh itu yang dewasa, balik maksudnya ya. Balik itu wanita balik ya.
Ya, yang sudah makasih Ustaz. dewasa, yang sudah balik. Ya. Wahadihi salah satu tadi artinya 3 ini apa Bu artinya? Maksudnya apa? 3 ini itu haid, nifas, Heeh, melahirkan. iya betul. Gitu. Baik, kita lanjut ya. Mau di screenshot dulu nggak ini? Ruwet begini? Ruwet. Belum pindah halaman? Ya boleh lah. Ini screenshot dulu ya. Ya, baik. Kita lanjut pindah halaman. Ya, terakhirnya kita selesaikan 1 nomor lagi. Nah, ini nomor 6. Mana nih? Oh, ini. As-sadis nomor 6. Al-mautu, mati. Al-mautu, mati. Wa yastariku dan berserikat fihi padanya. Wa yastariku berserikat. Apa artinya berserikat, Bu? Berserikat itu mengikatkan diri. Mengikatkan diri, bekerja sama. Berserikat aja artikannya. Wastariku berserikat. Atau berkumpul. Atau terkumpul. Ya. Berserikat itu berkumpul. Ya, diikat. Ya. Berserikat. Berkumpul. Atau terkumpul boleh ya. Fihi padanya ar-rajulu laki-laki wal mar'atu dan perempuan. Maksudnya apa? Kematian itu akan datang atau sampai atau berkumpul berserikat pada laki-laki dan perempuan maksudnya. Laki-laki juga meninggal, mati, mar'ah juga mati maksudnya begitu. Perempuan. Ya. Maksudnya apa ini kok? Al-mautu wa yastariku fi rajulu wal mar'atu, maksudnya mati itu wajib mandi gitu, Bu. Kan nggak bisa mandi, ya dimandikan kalau nggak bisa. Ya jenazahnya dimandikan karena hukumnya wajib mandi itu ya. Kan rukun jenazah yang pertama apa? Mandi, dimandikan karena nggak bisa mandi sendirian dimandikan ya istilahnya. Kemudian dikafani, kemudian disolatkan rukun jenazah ini. Keempat dikuburkan. Nah, ini. Dan mandi ini mandi wajib ini. Bagi jenazah wajib. Kalau tidak mandi, jenazah tidak mandi, orang sekitarnya yang terkena dosa. Ini hukumnya wajib nih, mandi wajib. Bagi jenazah itu wajib. Kenapa dosa? Ya berarti mengurus jenazahnya ada yang diabaikan ya. Padahal air banyak misalnya ya. Padahal air banyak. Tapi tidak dimandikan karena malas misalnya ya. Orang-orang yang pengurusnya ya. Malas. Ya, ini yang terkena dosa bisa satu kampung itu ya. Satu kampung. Satu kampung di ya, tempat jenazah meninggal itu bisa terkena dosa semua. Karena ini kan fardu kifayah jenazah itu. Kewajiban mengurus jenazah itu fardu kifayah. Fardu itu wajib, kifayah itu bisa diwakilkan. Jadi kalau misalnya udah ada 3 orang yang mengurus nih, memandikan, kemudian mengkafani, mensolatkan, menguburkan, yang lain yang tidak mengurus sudah tidak terkena dosa. Tapi kalau 3 orang itu mengurusnya tidak betul nih, memandikannya tidak, itu terus langsung dikafan, ada dosa. Satu kampung terkena dosa. Dan fardu kifayahnya tidak terwakili ya. Tidak terwakili dengan baik. Terkena dosa semua satu kampung. Negara tidak melaksanakan rukun mayit, rukun jenazah dengan benar. Ya, ini sudah sampai sini titik ini, Bu. Berikan titik. Sudah selesai. Al-mautu wa yastariku fihi ar-rajulu wal mar'atu. Ya, al-mautu. Jadi yang dikenakan dihukumi mandi wajib itu yang pertama tadi apa, Bu? Halaman sebelumnya coba buka. Yang pertama jima, yang kedua keluar mani, yang ketiga haid,
Yang keempat, nifas. Yang kelima, wiladah, melahirkan. Kemudian, apa lagi? Karena mati. Ya, karena mati. Betul, ya. Ya, begitu. Waman dan barang siapa? Waman, barang siapa? Hadasa, berhadas. Oh, hadasa itu dalam keadaan maksudnya, dalam keadaan. Lahu, padanya, sababun sebab, min hadil asbabi, dari sebab-sebab ini yang 6 maksudnya, sebabnya ada 6. Min, dari hadihi ini, asbaba, ini jamak dari sababun, asbaba, sebab-sebab. Sebabnya 6 ya, nomor 1 sampai 6. Yajibu, wajib, alaihi, padanya, atasnya, al-ghuslu, mandi. Nah, begitu. Nomor 6 siapa yang mau mengulang ini? Maaf Bu Yuni Ikhtiarti dari tadi kok nggak nyaut ya dipanggil, ada kendala Bu Yuni? Oh ya, belum tersambung nampaknya ya. Coba diulang Bu Nur Hamimah, nomor 6 saja Bu. Ustadz Afan tadi nyimak aja. Oh, nyimak saja ya. Ya, Baik. belum nggak ngikuti. Nah, baik, berikutnya kalau begitu Bu Cuncun, coba Bu, baca Bu, nomor 6 aja. Al-mautu mati, wasabtariku berkumpul fi padanya, arjulu laki-laki, wal mar'atu dan perempuan, waman dan barang siapa, hadasa berhadas, Hadasa dalam keadaan maksudnya. dalam keadaan berhadas, hadasa Dalam keadaan aja Bu. keadaan aja, hadasa keadaan saja Ustadz. Dan barang waman dan barang siapa hadasa keadaan lahu baginya itu teh ya. Sababu sebab min dari hadis ini al asbabi sebab tuhibu wajib alai padanya, yaitu mandi, al-ghusli mandi. Ya betul ya. Jadi mandi wajib itu ada 6 ya Bu ya. Dan kalau tidak dilaksanakan maka dosa ini mandi wajib itu. Kalau mandi mau sholat Jumat itu wajib tidak Bu? Wajib buat laki-laki. Kembali lagi dari nomor 1 sampai 6 ini ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, berarti sunat. Sunnah, ya. Kalau wajib nanti yang Jumatan nggak sempat mandi nanti dosa. Hukumnya sunnah itu ya, mandi mau Jumatan terus. Kita ketika bicara hukum seperti itu, Bu. Tidak boleh menjadikan yang wajib itu sunnah, juga tidak boleh menjadi yang sunnah itu menjadikan wajib, ya tidak boleh. Ya. Dan nanti konsekuensi hukumnya jadi repot nanti ya. Mandi Jumat wajib. Wah, yang nggak sempat mandi dosa itu. Mau Jumat aja udah dosa duluan ya karena tidak mandi ya. Mau sholat Jumat aja udah dosa duluan. Ya, baik, sampai di sini adakah yang perlu disampaikan? Tanyakan. Jelas, Bu? Saya mau tanya sedikit. Ya, silakan Bu ya. Yang masa nifas itu memang 40 hari patokannya atau sebelum 40 hari jika darah sudah keluar sudah bisa sholat? 40 hari aja ngitungnya ya. Jadi meskipun sebelum 40 hari darah udah berhenti, tetap kita nunggu 40 hari gitu. Iya, 40 aja ya. 40 hari. Ya, itu termasuk apa ya? Termasuk keringanan ya untuk supaya istirahatnya lebih banyak mungkin juga ya. Diberi waktu cuti 40 hari. Ya, baik. Ada lagi, Bu?
Oh ya, Ustadz mau tanya, kalau itu Mhm. kalau misalkan mimpi itu harus mandi wajib enggak? Kalau misalkan laki-laki mimpi keluar mani, terus misalkan perempuan juga kalau kalau misalkan mimpi melakukan misalkan suami istri, itu harus mandi enggak, Ustadz? Iya sama, Bu, perempuan juga Sama harus aja? mandi. Heeh. Oh, Ihtilam mimpi basah itu mhm, berlaku untuk laki-laki dan laki-laki dan perempuan, perempuan. dua-duanya harus mandi juga ya. Oh, Ya, iya iya. mhm. Kalau misalnya belum haid, Mhm. wanita itu mimpi ihtilam, ya itu sudah balik berarti ya. Kedudukannya Oh, sama dengan mimpi laki-laki yang keluar mani itu. iya iya. Ketika anak perempuan mimpi berhubungan, ya mimpi itu seperti itu ya. Nah dia Walaupun walaupun belum belum haid walaupun dia belum sudah head, oh heeh, gitu, belum head. heeh. Baik, ada lagi Bu? Tidak? Ya kita cukupkan sampai sini ya kalau tidak ada